ilmu. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yakni dengan saya sendiri, Pak Eko Purmunawaroh, dengan nomor NIM 210-210-101015, dan teman saya Medinda Ardiani Putri, dengan NIM akhiran 002. Saya Alia Safia Nafis dengan NIM 210210101023. Saya Aisyah Kamil dengan NIM 2102101011028. Yang pertama adalah pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan pada materi, menurut Chang 2010. Ilmu kimia termasuk ke dalam bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari gejala khusus yang terjadi pada zat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan zat, komposisi, struktur, dan sifat, transformasi, dinamika, dan energetika zat. Kajian ilmu kimia ada beberapa, yaitu sifat materi, perubahan materi, susunan materi, struktur materi, dan energi yang menyertai materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi memiliki segala sesuatu yang bisa dilihat, dapat disentuh seperti tanah, air, dan pohon. Dan yang tidak dapat dilihat juga disentuh, yaitu udara. Next slide. Sifat materi ada dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat intensif dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalkan warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, menyublim. Contoh dari sifat intensif itu ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Kemudian sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal, seperti keterbakaran, kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. selanjutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi itu meliputi perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan terjadinya zat baru, tidak merubah zat asal, hanya jika terjadi perubahan wujud dan perubahan wujud yang disertai perubahan energi atau perubahan ukuran. Contohnya yaitu air membeku menjadi es, gula larut dalam air. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang dapat menghasilkan zat yang baru. Perubahan kimia terjadi tidak hanya karena mengalami perubahan wujud, tetapi juga mengalami perubahan zat dan tidak mengalami perubahan pada massanya. Contohnya yaitu besi berkarat, nasi menjadi basi, dan lain-lain. Nah, kita lihat pada contoh pada perubahan fisika. Contohnya yaitu gula larut dalam air. Nah, di sini kan perubahan fisika itu dijelaskan bahwa tidak akan menghasilkan terjadinya zat baru. Nah, di sini gula larut dalam air ini zatnya itu tidak baru, namun tetap, dan juga keduanya itu antara gula sebelum larut dan juga gula setelah larut itu keduanya masih memiliki jenis dan sifat yang sama. Misalnya sifat gula itu mempunyai rasa manis. Sebelum dilarutkan itu gula mempunyai rasa manis. Nah, setelah dilarutkan ke dalam air, rasa gula itu masih mempunyai rasa manis, jadi tidak merubah zat asal, namun mengalami perubahan wujud, yaitu contohnya gula yang awalnya padat menjadi cair setelah dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan pada contoh perubahan kimia yaitu nasi menjadi basi. Nah, di sini dijelaskan kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru. Nah, pastinya di sini
Nasi sebelum basi dan nasi setelah basi itu memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Nah, misalnya nasi yang sebelum basi itu enak dimakan ya, seperti yang kalian ketahui. Namun setelah nasi sudah menjadi basi itu rasanya sudah nggak sama. Jadi mengapa karena tidak sama ya mengapa tidak sama karena sudah memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Selanjutnya yaitu penggolongan materi. Materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu ada dua macam, yaitu campuran homogen dan juga heterogen. Apa sih zat tunggal itu? Zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya. Nah, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya aluminium, seng, besi, oksigen, hidrogen, belerang. Dan senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih dari dua unsur melalui reaksi kimia. Contohnya air, gula pasir, garam. Nah, kita bisa membedakan secara jelas pada contoh unsur dan juga senyawa, di mana unsur ini tidak dapat diuraikan lagi. Nah, kita lihat tandanya ini, aluminium disimbolkan dengan Al, seng Zn. Nah, besi itu Fe. Nah, ini tuh apa ya, satu gitu loh, kayak ini oksigen O simbolnya. Nah, sedangkan kalau senyawa itu terdiri dari dua, tentunya air H2O. Jadi terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Begitupun dengan gula pasir, yaitu terdiri dari tiga, yaitu C, H, dan O. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran terdiri dari dua macam, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi yang sama di seluruh bagian. Contohnya itu pada larutan garam, larutan gula, campuran udara, dan campuran logam. Nah, sedangkan campuran heterogen yaitu campuran di mana ciri-ciri dan komposisi di setiap bagiannya itu tidak sama. Contohnya pada adonan betoncor, minyak dalam air, serta sayur sup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aisyah. Selanjutnya, struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Yang pertama, atom. Atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Dalam bahasa Yunani, atom berarti tidak terbagi. A artinya tidak, dan tomos artinya terbagi. Contohnya hidrogen, oksigen, dan karbon. Yang kedua, ion. Ion merupakan gugusan atom yang bermuatan listrik. Ion terdiri dari dua muatan, yaitu kation dan anion. Kation merupakan ion yang bermuatan positif, contohnya natrium atau Na+. Yang kedua, anion. Anion yaitu ion yang bermuatan negatif, contohnya klorida, Cl-. Yang ketiga, molekul. Molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul sendiri berarti bagian-bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu adalah suatu zat yang terbentuk dari unsur-unsur yang tidak sedikit. Contohnya H2O dan NH3. Selanjutnya, energi yang menyertai materi. Setiap materi memiliki energi. Energi yang dimiliki materi terbagi atas energi kinetik dan energi potensial.
Perubahan kimia juga disertai perubahan energi. Contohnya pada proses asimilasi pada tumbuhan terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar matahari. Jadi energi matahari diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam karbohidrat hasil reaksi itu. Jadi tiap perubahan zat selalu disertai perubahan energi. Tetapi tidak semua energi yang menyertai perubahan zat dapat diamati oleh indera kita. Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu dan kimia dan ilmu lain. Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu ilmu kimia di bidang kedokteran. Dalam dunia medis, ilmu kimia sangat dibutuhkan karena untuk menyembuhkan pasien yang sedang mengidap penyakit. Sangat dibutuhkan obat-obatan yang diproduksi melalui proses kimia dan berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Yang kedua yaitu ilmu kimia di bidang pertanian. Dalam pertanian, ilmu kimia juga sangat dibutuhkan karena dalam produksi pupuk yang berfungsi untuk menyuburkan tanah, membunuh hama diatasi menggunakan pestisida ini juga menggunakan ilmu kimia. Yang ketiga yaitu ilmu kimia di bidang geologi. Dalam bidang geologi, ilmu kimia juga diperlukan untuk penelitian batu-batuan atau mineral dan pertambangan gas dan minyak bumi. Dalam proses menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral untuk eksplorasi dengan menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti mengenai bebatuan atau benda-benda alam ini menggunakan ilmu kimia. Yang selanjutnya yaitu ilmu kimia di bidang biologi. Dalam bidang biologi, khususnya pada makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan, manfaat ilmu kimia untuk mempelajari interaksi dan proses yang sedang berlangsung pada makhluk hidup, proses kimia seperti metabolisme, fermentasi, dan fotosintesis. Selanjutnya yaitu ilmu kimia di bidang industri. Dalam bidang industri, ilmu kimia juga diperlukan untuk produksi semen, cat, tekstil, makanan, minuman, dan plastik. Dalam pembuatan itu, semua sangat membutuhkan ilmu kimia karena pasti terdapat bahan-bahan yang mengandung unsur kimia. Sekian dari presentasi. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Silakan atau raise hand. Dipersilakan untuk Yulia. Terima kasih. Mohon slide-nya minta tolong ke atas. Yang sifat kimia dan fisika. Yang saya tanyakan, apakah suatu benda ataupun materi itu tuh bisa memiliki sifat fisika dan sifat kimia, apakah cuma salah satu? Kan sifat fisika itu kan cuma perubahan yang kekal kayak warna, bau, terus kimia itu kan seperti keterbakaran, kestabilan, lain-lain. Apakah suatu benda itu dapat memiliki dua sifat fisika dan kimia ini? Apakah cuma salah satu atau bagaimana? Bisa dipahami? Bisa.
izin menjawab ya. Ya, Tadi kan pertanyaan kamu apakah ada suatu materi yang dapat memiliki sifat fisika dan juga sifat kimia gitu ya? Iya, sekaligus dua-duanya. Nah, menurut aku ya juga apa ya, nggak bisa karena kan kalau sifat fisika itu tanpa materi itu mengalami perubahan. Nah, sedangkan kalau kimia itu mengalami perubahan yang kekal. Jadi nggak nggak akan pernah mempunyai sifat keduanya karena kalau udah mengalami perubahan yang kekal ya berarti kan itu udah mengalami perubahan. Nah, sedangkan kalau di fisika itu nggak mengalami perubahan yang kekal. Nah, sedangkan kalau cuma ngalamin tapi nggak mengalami perubahan yang kekal, nah itu termasuk sifat fisika. Namun nggak akan termasuk juga pada sifat kimia karena kan kalau sifat kimia itu mengalami perubahan yang kekal. Jadi nggak bisa kalau dua-duanya. Itu sifat fisika juga kekal. Tanpa. Oh ya, net. Oke. Terima kasih. Ngantuk itu. Oke. Selanjutnya Aulia. Oke, makasih. Jelas nggak suaraku? Jelas. Kan tadi di pelajaran nantimu kimia di bidang pertanian ya. Nah, itu pestisida kan memang efektif untuk apakah pestisida itu memang efektif digunakan untuk membunuh hama? Soalnya kan kalau misalnya dalam waktu kurun tertentu itu kan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Bisa kita minta. Izin menjawab, efektif namun tidak boleh digunakan secara berlebihan dan harus menggunakan pelindung saat menggunakan pestisida kayak gitu. Maksudnya nggak boleh digunakan secara berlebihan itu gimana sih? Soalnya kan ya gitu sih. Bagaimana Ul? Kurang jelas. Maksudnya berlebihan itu seperti apa? Gitu. Maksudnya itu apa ya? Kalau masih bisa menggunakan pestisida itu pupuk nggak sih apa sih? Itu loh, apa itu kayak pupuk tapi nggak organik. Nah iya, kalau masih bisa menggunakan gini, kalau masih bisa menggunakan pupuk yang berbahan organik, ya gunakan pupuk yang berbahan organik. Dan namun kalau udah nggak terpaksa menggunakan pestisida, namun kan juga pestisida itu kan juga lumayan cukup efektif sih. Namun ya itu nggak boleh berlebihan juga. Misalnya itu nggak apa-apa itu pakai pestisida, apa-apa pakai pestisida gitu. Bisa dipahami nggak, Ul? Iya bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Fajrin. Terima kasih. Saya izin bertanya ya. Apa penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu pertama kali diterapkan? Lalu mengapa ilmu kimia bisa juga berhubungan dengan ilmu lain? Apa bisa dipahami? Gimana pertanyaan yang pertama? Sebutkan contoh penerapan ilmu kimia itu pertama kali di kehidupan sehari-hari. Pertama kali, maksudnya? Iya, kayak penggunaan ilmu kimianya itu dalam kehidupan sehari-hari itu pertama kali ada. Gimana ya?
Kalau pertama Ini kali ada harus yang mengerti pertama dong saya. kali penerapan ini. Harus mulai sejarah dong. Kenapa? Ya, kalau kamu nanya pertama kali nanti aku harus masih sejarahnya dong. Kan pastinya ada awal mulanya gitu, apa penemuan ilmu kimia. Gini Fajrin, kan penemuan ilmu kimia itu kan maksudnya itu berkelanjutan, nggak mungkin kayak menemukan sepeda, motor, langsung itu nggak bisa. Jadi itu berkelanjutan. Jadi untuk sejarahnya ditetapkan pada tanggal sekian ditemukan ilmu kimia itu nggak bisa. Soalnya kan ilmu kayak kimia, fisika, biologi itu selalu berkelanjutan setiap tahun, setiap abad gitu kan. Kan dulu itu kan misalnya ya, ilmu kimia kan nggak dipelajari di tumbuhan, misalnya di pertanian. Akhirnya kan lambat tahun kan akhirnya ditemukan ilmu kimia di daerah pertanian gitu. Jadi semuanya itu berkelanjutan, nggak bisa ditetapkan tanggal sekian ditemukan ilmu kimia, itu nggak bisa gitu. Iya kan harus melalui penelitian juga loh. Mungkin dari Nabi Adam mungkin bisa. Kok nggak usah ngelawak, Bin? Boleh. Oh iya, jadi nggak ada kepastiannya pertama kali gitu ya? Nggak ada. Mungkin dulu itu pernah ditemukan ilmu kimia, tetapi kan dulu itu kan masyarakatnya itu kan buta baca tulis, khususnya tuh apa-apa itu nggak dibukukan kayak buku yang sekarang. Nah, untuk zamannya lebih modern ini, itu sekarang itu kan manusia kan lebih cerdas, setiap penemuan itu kan pasti dibukukan. Nah, sehingga saat ini tuh lebih terstruktur gitu. Padahal kalau ditelusuri kembali itu ilmu kimia, ilmu fisika, biologi itu udah ditemukan zaman lalu. Kayak kan yang menemukan ilmu kayak matematika kan itu siapa sih? Ya itu pokoknya wis. Apel jatuh itu sopo rek? Apel jatuh. Ya iku. Fisika itu. Ya nah, Newton lah. Hamba ini kan Tuhan. bukan apel jatuh kan sudah bertahun-tahun yang lalu kan. Nah pun itu kan lebih kayak terstrukturnya itu saiki. Heeh. Oh iya. Oh iya. Terus ya bisa dipahami. Lalu pertanyaan yang kedua tadi. Yang hubungannya ilmu kimia sama ilmu lain dah. Iya. Ilmu kimia itu ya. Ilmu kimia itu juga disebut sama central science kan, atau pusat ilmu. Karena ilmu kimia itu perannya itu sangat penting di ilmu-ilmu yang lain. Kayak misal di bidang-bidang ilmu pengetahuan alam itu bergantung ambek ilmu kimia. Misal wis andek pengembangan dalam bidang kedokteran, geologi, pertanian, itu kan semuanya tuh ada ilmu kimia nih. Terus andek industri juga ya ono ilmu kimia, terus andek dunia pendidikan kimia juga berperan. Jadi di biologi pun ono ilmu kimia. Jadi di mana-mana itu ada bersangkut pautan dengan ilmu kimia gitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Sama. Selanjutnya Khalifatul ya? Siti Khalifah. Aku tahu. Sebentar. Izin bertanya. Pada slide 11 Nah, itu kan yang campuran homogen dijelaskan, campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi yang sama di seluruh bagian. Itu maksudnya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, maksudnya itu kita langsung ke contoh ya biar paham. Nah, di sini kan contoh pada larutan homogen. Iya. Contohnya itu pada larutan gula. Nah, kalau gula itu dilarutkan dalam air itu kan bakalan apa ya? Jadi satu kesatuan. Jadi antara partikel-partikel gula dan juga partikel-partikel air itu sudah menjadi satu, dan yang mana kita sudah tidak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya, karena sudah apa ya, menjadi campur jadi satu. Nah, dan juga maka dari itu
apa ya? Karena sudah air dan gulanya itu tercampur menjadi satu kesatuan, dan juga tidak dapat bisa dibedakan antara keduanya, makanya itu memiliki ciri-ciri dan komposisi yang sama di seluruh bagiannya. Jadi umpamanya ada ya kamu ngelarutin gula dalam air. Nah, itu kan di setiap sisinya atau kamu lihatlah, perhatikan itu kan sama. Jadi nggak bisa bedakan, udah nggak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau pada heterogen itu kan di mana ciri-ciri dan komposisinya itu tidak sama di setiap bagian. Nah, contohnya sayur sup ya. Nah, di sini maksud dari sayur sup itu bukan antara air dan garamnya ya, tapi antara air dan sayurnya itu. Nah, di situ kan kamu masih bisa bedakan mana airnya, mana sayurnya gitu. Jadi di setiap bagiannya itu bisa dilihat bahwa tidak sama seperti itu. Bisa dipahami tidak? Oh, baik, bisa dipahami. Kalau campuran logam itu gimana berarti penjelasannya ya? Soalnya kurang paham kalau yang logam. Ya sama, campuran logam juga nggak bisa. Logam dipanaskan terus dicampur. Oh ya. Aku nggak pernah tahu, Re. Campuran logam itu kayak gimana? Iku kayak enggak lah. Boleh. Ya, pokoknya itu kalau yang heterogen itu nggak bisa bisa dicampur gitu kayak air sama gula gitu jadi satu. Iya, gitu maksudnya ya. itu nggak bisa bedain udah ini airnya, nggak bisa dibedain ini airnya, ini gulanya gitu. Ya, partikelnya udah jadi satu kesatuan. Nah, sedangkan kalau kayak minyak dalam airnya kan itu bisa diperhatikan bahwa kan minyak sama air itu kan nggak bisa bersatu ya. Jadi kalau diperhatikan itu minyaknya itu, oh ini yang kuning itu minyaknya. Nah, kalau yang bening itu airnya masih bisa dibedakan gitu. Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan selanjutnya, Tarisa. Ya, izin bertanya di slide 20 yang ilmu kimia di bidang industri. Nah, di situ kan dalam pembuatan semen, cat, tekstil, makanan, minuman, dan plastik kan pasti membutuhkan ilmu kimia di mana terdapat bahan-bahan yang mengandung unsur kimia. Itu bisa disebutkan enggak unsur kimia yang terkandung di dalam bahan-bahan itu apa aja? Izin menjawab, contoh pada pembuatan cat, tekstil, semen itu terdapat bahan kimia diantaranya yaitu kalsium karbonat, titanium dioksida, polifenil akrilik, kaolin, pigmen, dan air. Begitu. Udah itu aja? Iya, mungkin. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Ega Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan ilmu kimia di bidang industri ini hasilnya berupa plastik, tekstil, dan lain-lain. Nah, jika digunakan terus-menerus, ini kan berdampak bagi lingkungan. Nah, bagaimana menurut kelompok kalian tentang penerapan kimia di bidang industri ini? Apakah bisa diterapkan secara terus-menerus dengan dampak yang sudah terjadi seperti di Indonesia ini? Izin menjawab ya, kan di bidang industri itu yang menggunakan ilmu kimia itu kan kayak plastik, terus kayak semen, cat gitu kan, makanan, minuman. Nah, itu yang enggak semua bidang industri di bidang ilmu kimia itu kayak membawa dampak yang negatif gitu. Meskipun mereka ada yang berdampak negatif ke lingkungan, tapi kan kita tetap membutuhkan. Jadi industri ini tuh masih bisa untuk terus berjalan, tapi gimana caranya kita itu bisa
membatasi penggunaan industri yang sekiranya bisa membahayakan lingkungan. Misal kayak plastik. Kalau industrinya plastik itu nggak bisa gitu pabrik langsung memberhentikan industri plastik itu nggak bisa kan. Di sana juga ada orang yang bekerja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan plastik itu dengan bijaksana. Terus kalau misal di bidang industri lain nih, bidang misal di industri LPG. Nah, LPG itu kan juga membutuhkan bahan kimia. Ada bahan kimia di dalam LPG kan. Tapi industri LPG itu kan dibutuhkan juga untuk masak, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya LPG itu digunakan dengan tidak baik, itu kan bisa membawa dampak yang negatif, Kak. Misal bisa terjadi kebakaran gitu-gitu. Jadinya itu tergantung dari si pemakainya juga. Gimana caranya bisa menggunakan produk-produk dari bidang industri yang berbahan kimia itu dengan bijaksana. Gitu. Lalu menurut kelompok kalian, apakah kajian ilmu kimia sebagai ilmu di bidang industri ini efektif atau tidak jika tetap berlangsung? Efektif, soalnya kita juga membutuhkan ilmu kimia yang ada di bidang industri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama. Selanjutnya Wahyu Fatin. Wahyu Fatin. Ya. Saya izin bertanya ya, apakah ilmu kimia dapat diterapkan di bidang fisika? Jika bisa, jelaskan dan berikan contohnya. Baik, izin menjawab. Ilmu kimia itu bisa diterapkan di fisika. Kalau di fisika itu, ilmu kimia berfungsi untuk melakukan analisis terhadap material yang dapat bermanfaat dalam bidang kelistrikan pada fisika dan sifat-sifat magnet. Contohnya, misal cabang kimia di fisika itu yang berkaitan dengan elektrokimia, magnet gitu. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Afninur. Ya, izin bertanya. Tadi kan kelompok penyaji sudah menjelaskan mengenai sifat-sifat ilmu kimia. Nah, jika ada sifat-sifat, pasti kan ada ciri-ciri. Nah, bagaimana ciri-ciri khusus yang ada dalam ilmu kimia sehingga ilmu kimia tersebut dapat berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Iya. Tremor, Jai. Tadi itu sifat ciri-ciri ilmu kimia ya? Iya. Ciri ilmu kimia yang membedakan dengan yang lain. Nah, menurut ahli, namanya itu Ken dan Middlecamp, tahun 1945, ilmu kimia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sebagian besar ilmu kimia itu bersifat abstrak. Terus ilmu kimia itu merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. Terus yang ketiga, sifat ilmu kimia berurutan dan berkembang dengan cepat. Kemudian yang keempat, ilmu kimia tidak hanya sekedar memecahkan soal-soal. Dan yang terakhir, bahan atau materi yang dipelajari dalam ilmu kimia sangat banyak. Gitu. Ya, baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Andini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh tolong ditampilkan ilmu kimia di bidang geologi. Geologi. Biologi. Geologi kayaknya. Nah, ya ini.
Itu kan ada kalimat dalam proses menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral untuk eksplorasi dengan menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Nah, contoh ilmu kimia di bidang geologi ini apa? Terus kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu buat apa? Apa bisa dipahami? Bisa diulangi enggak? Ya, itu kan ada pernyataan dalam proses menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral untuk eksplorasi dengan menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Nah, contoh ilmu kimia di bidang geologi itu apa dan kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Di bidang geologi itu maksudnya. Kamu nanya kegunaan ilmu kimia di bidang geologi itu maksudnya apa? Sama contohnya. Contohnya apa? Terus kegunaannya apa? Bagaimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini, contoh ilmu kimia di bidang geologi, terus sama kegunaannya. Kegunaan dari contoh itu. Izin menjawab ya? Iya, silakan. Kalau menurut saya itu ilmu kimia itu digunakan untuk meneliti gitu kan. Misalkan ada itu, contohnya pertambangan gas. Itu kan diteliti dulu, terus nanti kan hasilnya itu kan kayak gas itu kan nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan untuk membantu kehidupan sehari-hari gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Terus yang ini dalam proses menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral untuk mengeksplorasi dengan menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Itu contohnya gimana? Yang dalam proses menentukan unsur-unsur yang menyusun mineral. Apa dapat dipahami? Izin menjawab ya, tapi aku ngawur. Pokok sepengetahuanku. Iya, silakan. Dalam menentukan apa itu unsur-unsur yang menyusun. Kayak apa itu tadi ya, contoh yang disebut Vivi ya, itu kan apa seumpamanya menemukan apa itu minyak bumi lah. Itu kan apa itu yang mineral unsur-unsur yang terdapat pada yang ditemukan tadi itu diteliti dengan ilmu kimia, terus dilakukan eksplorasi. Maksudnya itu apakah itu bisa didadekno minyak bumi atau bahan-bahan gas lainnya kayak seumpamane apa itu solar itu kudu ngene kudu memenuhi kriteria kudu ono unsur iki A B C D. Oh iya, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih yang bantu jawab. Saya bubarnya kita. Selanjutnya Laila. Aku dah. Iya. Bentar. Mau tanya. Kan tadi katanya ilmu kimia itu kan berhubungan sama ilmu lain. Nah, kalau peranan ilmu kimia dalam matematika itu gimana? Tolong menjelaskan sama kayak kasih contohnya juga. Izin menjawab ya. Ilmu kimia itu di matematika kayaknya nggak ada perannya gitu. Kalau matematika ke kimia itu ada.
Contohnya itu dalam perhitungan pembentukan persenyawaan kimia, itu kan harus menggunakan perhitungan dalam matematika gitu. Oh, jadi kalau hubungannya kimia ke matematika itu enggak ada ya? Adanya matematika ke kimia. Iya. Sama mau tanya satu lagi. Kan biasanya kalau di ilmu-ilmu itu kan ada kayak cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabangnya ya, Kak. Nah, kalau cabang-cabang ilmu kimia itu apa aja? Gimana? Kan biasanya kalau ilmu-ilmu gini kan ada cabangnya. Nah, bisa sebutkan nggak kalau ilmu kimia itu cabangnya apa aja? Cabang-cabang ilmu kimia. Iya, ada. Cabang ilmu kimia itu ya contohnya kayak kimia analitik, biokimia, terus kimia anorganik gitu-gitu. Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Kasih kembali. Selanjutnya Alfiatul. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi dijelaskan pada slide 14 itu mengenai energi yang menyertai materi. Nah, energi itu kan terbagi atas energi kinetik dan energi potensial. Nah, apa itu energi kinetik dan energi potensial? Kemudian kan diberikan contohnya tuh, itu bisa ditunjukkan energi kinetiknya yang mana dan energi potensialnya yang mana. Terima kasih. Slide berapa ya? 14 kalau nggak salah. Iya itu. Kamu nanya yang dimaksudnya juga ya, maksudnya energi kinetik itu gitu lah, atau cuma contoh? Iya, energi kinetiknya sama energi potensial itu yang seperti apa, dan itu di contohnya itu energi kinetiknya yang mana, energi potensialnya yang mana. Apakah bisa dipahami? Bisa sih. Oke. Izin menjawab ya? Iya, silakan. Energi kinetik itu energi dari suatu benda yang bergerak. Sedangkan energi potensial itu energi dari suatu benda yang diam. Jadi kayaknya ya, tapi ya, kalau yang potensial itu kayaknya pada tumbuhannya itu. Terus yang kinetik itu dari bantuan sinar matahari. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Oh iya, sudah. Iya, dipahami kok. Maksudnya itu energi potensial yang dimiliki oleh tumbuhan kan ya? Yang kinetiknya yang mana ya, Kak? Mungkin ini. Proses asimilasi dulu. Iya, itunya. Itu kan juga membutuhkan energi. Nah, itu energinya kinetik. Oh, iya. Baik, terima kasih. Semangat, Rek. Selanjutnya Ziefa. Terima kasih. Saya mau izin bertanya pada slide 13. Slide berapa? 13, Mak. 13. Aku ngarang jawaban murah.
Nah, itu kan pada slide 13, ion itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang ion bermuatan positif sama ion yang bermuatan negatif. Nah, itu karakteristik apa yang harus dimiliki oleh suatu ion sehingga ion tersebut dapat dikatakan positif atau negatif. Terima kasih. Izin menjawab. Itu ion yang dikatakan positif itu jika elektron yang terdapat dalam ion itu lebih sedikit daripada proton, sehingga memberikan muatan positif. Sedangkan yang muatan negatif itu elektronnya pada ion itu lebih banyak daripada proton, sehingga memberikan muatan negatif. Berarti dilihat dari jumlah jumlah elektronnya ya? Iya. Oh iya. Jumlah elektron sama protonnya gitu. Oh iya. Terima kasih. Sama. Selanjutnya Bima Eka. Ya, saya mau tanya. Ini yang atom ini, apakah atom itu ditemukan atau dibuat oleh manusia? Kalau misal ditemukan, apakah bisa dibuat? Oke. Gimana? Jadi apakah Ya Allah, apakah atom ditemukan atau dibuat oleh manusia? Iya. Apa atom itu wis ana di alam ngono lho, Bim. Jadi iya maksudnya. Dibuat nggak iso lah oksigen. Nggak bisa oksigen. Cara membuat oksigen itu bagaimana, Bim? Tolong jelasin. Bisa dibuat, cuma bisa diolah. Di atom itu nggak bisa dibuat. Iya. Tapi itu loh nama penamaannya kalau misal oksigen dinamain ya itu dibuat manusia itunya. Iya, tapi cuma unsur-unsurnya itu sudah ada di alam, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Bim. Gitu. Terus keributan tabel periodik itu apakah itu yang ada di alam, jadi itu mencakup semua gitu? Allah, Bim. Iya, maksudnya kan melalui penelitian Bim. Langsung ono andek tabel periodik itu kan, mesti ono penelitiannya dari awal ngono. Kan aku terverifikasi wis centang biru. Bagaimana? Yang tak maksud itu yang di tabel periodik itu apa sudah apa ya? Paten dulu. Semua enggak sudah semua gitu, maksudnya wis lengkap iku atome iku ngono-ngono. Lengkap. Mestilah kan lengkap. Tetap enak. Soalnya kan teko atom iku atom-atom sing apa sih namanya? Sing apa sih? Ya Allah ya Rahman. Ada juga di alam. Iya, maksudnya atom sing paling penting ngono kan, dari atom-atomku kan iso menciptakan unsur-unsur yang lain gitu. Anjay, terus Ya jadi gak paten, bisa berubah kapan naik. Ya awakmu sudah bisa menemukan. Ya pinkan wae menemukan sama pertambangan nambah itu. Kan mungkin ada zat baru itu. Sudah rek, kasihan Bima kena. Ayo Bim. Soalnya aku pernah tahu itu mulai tabel periodik. Aku Bim pernah menemukan atom, Bim. Tahu apa tabel periodik yang bagian bawah itu di manusia atau jadi aku mau bertanya aja sih. Oh gitu, oke. Nah terus yang atas dibuat oleh siapa, Bu? Dibuat oleh Tuhan. Bisa menerima wis kah? Wis Bim, kurang tak Bim? Sudah. Kok si raise hand? Oh iya, tangan saya. Modern Bim. Saya kram. Yuk lanjut Rafita.
Aku ya dalam bidang industri kan menghasilkan plastik. Apakah bisa kan kita ketahui bahwa plastik adalah benda yang sulit terurai. Apakah bisa dalam penanggulangan limbah plastik dengan metode kimia, misal dengan menambahkan suatu zat atau mencampurkan suatu zat ke dalam limbah agar limbah plastik tersebut dan bisa cepat terurai atau bisa terurai dengan cepat. Terima kasih. Sama. Jujur li pertanyaannya apa, Wis? Apakah bisa dalam penanggulangan limbah plastik dengan metode kimia ya? Bisa. Cuman nek misalnya limbah plastik terus dikasih bahan kimia mana, itu kan lebih merusak ke lingkungan ndak sih kan wis bahan kimia ini bahaya terus limbah plastiknya untuk penguraian dikai limbah kimia mana, berarti kan lebih berbahaya ke lingkungan sekitar. Jadi lebih baik limbah plastiknya didaur ulang. Kalau yang bisa didaur ulang itu kan sedikit mengurangi. Yang lainnya ya di penguraian. Ya. Apakah bisa dipahami Mbak Revita? Kurang. Wes. Yuk mulai. Yuk. Anak-anak berdoa dulu ya. Panggil Pak Iwan enggak sih, Rek? Iya, Ceten. Kira chat, Rek. Udah enggak ada yang nanya, Rek. Sudah. Mau bubuk Langsung chat grup aja, Rek. Iya, oke. Langsung dimatikan. Akhirnya, chat, Rek. Aku rawani. Iya. Bima wes. Ayo Bim. Nyapa ngechatnya kok gak presentasi mau? Ngantuk. Apa alai? Bapaknya minta lek wis selesai. Iku wes diam. Maksudnya apa enggak ngechatnya pas bar presentasi mau? Kan iki termasuk presentasi tanya jam. Oh iya sih. Iya wes. Iya. Kene kok gak offline ya? Gak usah WK mager. Gak usah. Tapi aku dodol ora pinter-pinter. Jujur li aku mager. Iya enak nomah. Ya wes. Ini enak kaosan. Kuliah nggak perlu mandi di rumah Rek. Iya, anjir apa meneh isu lah kok artis jam. Corona lek misal ono voting kalian milih apa? Online lah. Online. Jelas online. Wangan kakel ae milih online dan yo kene. Sing gak ngerti apa-apa tang unet. Tapi pas iku voting terbanyak online, kakak tetap offline enggak? Enggak, online. Tergantung dosennya, tapi tergantung cuma dosen. perwakilan Jember. Ya sing arek Jember tok. Yo kan gak Kalau cuma perwakilan mending semua aja kayaknya. Mending online kabeh nek perwakilan, soalnya gak seru nek perwakilan. Iya makanya. Iya, materinya gak ngerata gak sih? Ya wis online ae. Terus gak efektif pisan, buang-buang waktu pisan. Itu masuk petang-petang ke online anjir. Tapi katanya kalau offline itu tugasnya nggak sebanyak online. Ujiannya. Ya ujiannya online lah. Kuis Ujian masuk kuis. Tanya jawab deh. Pas Bu Arika. Sudah jangan dibahas. Yuk. Bayang noning online gak iso. Telah merendah untuk menggelundung. Meninggal lek Bima itu. Ini garap kuis 5 lho, Rek. 5. Dapat apa anjir. Wong kan Mbak Bima dijawab kabeh. Lah yo ancane Twitter aja. Merendah untuk menggelundung. Oh, kan garap siji yo. Garap loro tok garap 5 deh. Iya panjang. Ketua kelas yang baik. Antenan suhu dan anak Bima. Gak ketemu nek Bima. Pertanyaan kamu mengantuk Tayun sampai merespon.